Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Kita lanjutkan bahasan kita tentang mengenal profesi dan kehidupan para wartawan. Pada edisi sebelumnya kita mulai bahas tentang kehidupan para wartawan. Setelah mengupas tentang profesi dan bagaimana menjadi wartawan yang baik dan profesional. Pertanyaan yang banyak ditanyakan, bagaimana hidup para wartawan atau bagaimana dia bisa hidup, dari mana sumber pendapatannya, dan berapa sebenarnya pendapatannya. Itu pertanyaan yang sangat menarik yang sering dilontarkan walaupun tidak secara terang-terangan, namun saya mendengar banyak teman-teman yang bertanya tentang itu. Kalau bicara pendapatan, wartawan juga mendapat penghasilan dari pekerjaannya, dari perusahaannya tentu, yang besarnya sangat tergantung dari kondisi atau kebijakan perusahaan pers bersangkutan. Tapi umumnya teman-teman sekalian, wartawan itu mendapat penghasilan sesuai standar UMP atau UMR yang diwajibkan oleh pemerintah bagi perusahaan pers yang mempekerjakan para wartawan. Itu standar minimal, ada juga yang lebih dari itu. Maksud saya, pendapatan bulanannya bisa berlipat-lipat atau beberapa kali lipat dari UMP. Seperti yang saya sampaikan tadi, tergantung dari kondisi atau perkembangan usaha pers yang dikelola atau tempat mereka bernaung. Tentu ini sekali lagi sangat tergantung dari pendapatan atau katakanlah penghasilan perusahaan dari kerja-kerja jurnalistik yang dihasilkan, yang dilakukan bersama dan dihasilkan bersama oleh para wartawan dan teman-teman yang tergabung di dalam perusahaan pers bersangkutan. Lalu penghasilan lain, ada juga tunjangan profesi, ada juga tunjangan lain-lain yang juga ikut menambah pendapatan para wartawan. Dan perlu dipahami bahwa di kalangan wartawan ada beberapa jenjang. Pertama, wartawan, kemudian redaktur, yang ketiga itu ada istilah koordinator liputan, kemudian redaktur pelaksana, dan terakhir itu pemimpin redaksi. Dan tentu di antara jenjang-jenjang atau level itu punya pendapatan yang berbeda, tidak sama ya. Kalau istilah di pemerintahan ya ada eselonnya gitulah, jadi pendapatannya juga disesuaikan dengan eselon atau pangkat dan jabatan yang ditugaskan di perusahaan pers tersebut. Lalu dari mana sebenarnya sumber pendapatan media, baik itu media cetak, online, atau radio atau media lainnya? Ada 3 sumber setidaknya. Pertama itu dari divisi atau divisi pemasaran, itu menjual konten atau berita yang tentu saja pendapatannya dari para pelanggan, penikmat atau user
media bersangkutan. Kemudian ini jumlahnya juga ditentukan tergantung medianya. Kemudian biasanya langganannya bulanan. Pendapatan lain bisa dari iklan, itu iklan biasa, advertising. Kemudian kita ada pendapatan baru namanya advertorial, juga iklan tapi dalam bentuk berita bergambar atau berita baik yang arahnya adalah promosi seseorang, golongan atau kelompok dan instansi maupun lembaga. Itu ada tarif khusus yang dibebankan atau yang ditentukan oleh para pengelola media atau koran tersebut atau media bersangkutan. Jadi di samping juga iklan dan advertising, juga jual berita atau jual koran, juga ada pendapatan lain-lain yang tentu dalam bentuk kerjasama, misalnya dengan lembaga atau instansi yang membutuhkan jasa publikasi atau jasa lain dari media tersebut. Misalnya bisa diminta untuk menjadi tutor, pelatihan kepada para karyawan, pelatihan bagaimana memahami atau berteman dalam tanda kutip dengan wartawan. Kemudian ada juga pelatihan tentang bagaimana menulis berita dan pelatihan-pelatihan terkait dengan public speaking atau lain-lain. Dan biasanya ada media atau baik konvensional maupun majalah elektronik yang memiliki tim yang memberikan pelayanan tentang ilmu-ilmu jurnalistik. Itu juga salah satu sumber pendapatan. Lalu bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Sama seperti yang lain, saya kira wartawan juga bergaul seperti biasa, tapi biasanya wartawan itu dia memiliki komunitas kerja yang beda dengan yang lain. Dan komunitas ini biasanya tergabung dalam grup-grup atau kelompok-kelompok. Misalnya ada kelompok wartawan ekonomi, itu ada grup khusus. Kemudian wartawan politik, wartawan Pemda, wartawan DPR, tadi politik maksud saya. Itu mereka tergabung dalam komunitas-komunitas seperti itu, dan solidaritas mereka saya kira cukup tinggi. Ini dibuktikan ketika ada masalah mereka selalu saling membantu dan saling berpartisipasi terutama dalam kehidupan mereka dan aktivitas keseharian mereka, karena mereka biasanya ngumpul atau bertemu setiap hari di suatu tempat, dan di situ biasanya diadakan diskusi-diskusi atau rapat-rapat kecil, biasa terkait dengan berita-berita yang perlu atau yang akan dikembangkan, isu-isu menarik yang diinformasikan satu sama lain, dan nampak sekali ada persatuan walaupun sebenarnya tidak 100% bagus yang wartawan seperti itu berjamaah, karena satu informasi untuk semua. Jadi tapi untuk mendapatkan ide atau masukan atau isu yang baik memang harus banyak teman, ya, banyak teman. Artinya ketika informasi itu diterima, nah keaktifan atau
keinovasian mereka lah untuk mengembangkan ide-ide yang dia dapat di forum atau di ajang diskusi bersama teman-teman tersebut. Kita lanjutkan pada edisi berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe, dan tekan tanda loncengnya jika ingin mendapatkan informasi selanjutnya dari saluran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.